Sejak Anda gugat cerai, itu anak di mana? Di dia. Kenapa kau kasih di dia? Singkatnya adalah saya keluar rumah bawa anak pasti. Saya bawa dua-duanya dong saya. Tiba-tiba dia menjemput anak saya, bilang mau ajak ke mall. Dan tidak dikembalikan? Oh itu ciri. Itu singkat ceritanya itu, kayak gitu ya. Itu teknik konvensional bagi istri atau suami untuk mengambil anak. Triknya kayak gitu ya. Karena siapapun yang mengambil anak, selama yang ngambil itu adalah bapak atau ibunya, itu kan penculikan. Jadi kalau misalnya nanti si suami itu datang ke mall, dia tiba-tiba sibuk lagi pesan kopi, anaknya duduk di kursi, Anda juga boleh bawa. Gitu. Tapi jangan suruh orang. Kalau suruh orang itu penculikan. Tapi kalau ibunya yang ngambil, itu boleh. Ini semua penyanyi pada dengarin. Soalnya calon korban berikutnya ini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, aku punya beberapa artikel tentang Tsania Marwa. Kita lihat bareng-bareng, ini dia. Tsania Marwa sedih dibilang ibu tak bertanggung jawab. Nah, bisa klarifikasi nggak sih ini Marwa? Banyak sekali berita-berita kalau kita lihat di media. Mungkin kita semua juga berasumsi, orang-orang media juga berasumsi karena tidak tahu sebetulnya cerita yang jelas seperti apa. Mungkin di sini kamu bisa klarifikasi sama kita semua. Gitu. Sebelum ke sana, sejak diambil anak sudah berapa lama kau tidak lihat anak? Jadi diambil itu tanggal 2 Maret, berarti sudah 1 tahun. 1 tahun kau tidak melihat anak? 1 tahun 6 bulan ya? Ini bulan 7, 1 tahun 4 bulan. Kau berusaha ketemu? Saya pernah datang ke sana sekali. Kemana? Ke rumahnya dong. Ditolak dan saya dipidanakan. Dilaporkan polisi? Dilaporkan polisi. Terus katanya kau pernah ke sekolah? Saya pernah ke sekolah karena saya sekolah anak? Ke sekolah anaknya yang saya tahu dong. Ternyata udah nggak boleh masuk sekolah lagi, habis itu sekarang katanya posisi anak saya homeschooling. Agar kamu tidak boleh lihat di sekolah, homeschooling? Mungkin, saya sih nggak tahu deh. Apa ya. Jadi 1 tahun 6 bulan kau tidak bisa lihat? 1 tahun 6 bulan saya hanya bertemu 2 kali Bang, sempat ketemu. Oh sempat ketemu 2 kali? Di mana? Yang pertama pas ulang tahun dia 25 Maret di mall. 5 Maret, 25 Maret tahun ini? Tahun kemarin. Oh tahun lalu? Sama 2 Agustus 2017 dengan dimediasi oleh KPAI. Hanya ketemu sebentar? Ketemu sebentar, sejam doang. Apa orang tua tidak sadar ya bahwa boleh berantem suami istri, tapi anak itu kan memang perlu bapak ibunya gitu loh. Betul, apalagi anak saya masih kecil banget. Benar, saya nggak bisa ngerti para manusia Indonesia ini. Artinya boleh berantem suami istri, tapi karena yang seperti Anda ini banyak loh klien saya. Gitu ya Bang? Nggak semua orang punya jalan pemikiran kayak kita, Pak Bos. Masalahnya seperti itu. Itu juga karena faktor kelemahan hukum Indonesia. Betul. Nah, itu semuanya bermuara kepada kelemahan hukum di Indonesia. Dan terlalu lama juga. Kalau hukumnya keras, orang takut melanggar pasti akan lebih patuh kepada hukum. Betul. Setuju. Ya? Oke, kita balik lagi ke artikel yang tadi. Kenapa Anda dibilang apa tadi? Dibilang tidak bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab, apakah benar nggak lo nggak bertanggung jawab terhadap anak atau kepada suami? Kepada anak tadi bilang ibu yang tidak bertanggung jawab. Oke, apa gimana tuh? Ya tanggapannya ya saya tidak setuju lah, orang saya sampai detik ini masih memperjuangkan segala macam cara yang bisa saya tempuh kok. Kalau dibilang tanggung jawab, gimana caranya saya bisa tanggung jawab kalau anaknya aja tidak di saya? Oh begitu. Ya dong. Ya karena tidak dikasih kesempatan gitu ya. Dulu waktu nikah kamu ada perjanjian pisah harta nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Ya nggak ada sih Bang, ya emang saya, maksudnya gimana sih, kita nggak pernah berpikir untuk menikah untuk Itulah, berpisah, tidak lah. ini pelajaran juga. Mulai sekarang sudah waktunya rakyat Indonesia membuat perjanjian pisah harta, karena ya seperti inilah. Kalau saya menyarankan kepada para wanita, termasuk dibikin perjanjian pisah harta, bikin termasuk harta bawaan harus dibagi 2. Kalau diperjanjikan boleh. Menurut undang-undang, harta gonogini itu hanya sebatas harta yang didapat selama perkawinan. Tapi kalau cowok lu kaya, gua nggak mau kawin sama lu. Kalau nggak bikin perjanjian perkawinan. Pokoknya kalau kita pisah, harta bawaan, harta yang didapat perkawinan bagi 2, anak bagi 2. Kalau begitu dari awal, selama dia masih nafsu sama lo, dia akan tanda tangan. Oke deh, kalau gitu. Perbincangan kita makin menarik ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Tsania Marwa. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Dari KPAI. Kenapa KPAI jadi melindungi anak itu dengan Itu bapaknya? dia lah. Tanda tangan pun kalau dilanggar nggak ada sanksinya juga, benar kan? Sebenarnya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa
KPAI justru melindungi bapaknya dengan Bukan, anak-anaknya. KPAI coba menetralisir.